Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, hari ini pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono mengatakan secara resmi menerima 3 perkara kasus dugaan korupsi besar yang kini ditangani oleh Polri. Rudi mengatakan pengembangan alat bukti dan barang bukti terus dikoordinasikan dengan Kortas Tipikor Polri untuk penanganan perkara ini. Kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganannya. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kortas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Sementara itu, Saudara, Kortas Tipikor Irjen Toto Suharyanto mengatakan sudah memeriksa 15 saksi dan juga 2 ahli. Dan berdasarkan gelar perkara, polisi menetapkan 2 tersangka berinisial DR dan juga FA. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu Saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi bilang pihaknya tidak mengambil alih penanganan perkara dugaan 3 kasus korupsi besar yang kini tengah diusut Polri. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menyebut keterlibatan KPK baru sebatas menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi. Ia menegaskan pengambil alihan perkara oleh KPK hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hari kemarin pagi itu ya, hari Jumat berarti ya, Jumat pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima undangan. Ya, ini undangan resmi dari Direktorat Kriminal Khusus
atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya, ya, yang ditujukan kepada pimpinan terkait dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK, ya, itu terkait dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara di APH lain. Itu sesuai dengan pasal 6 kemudian pasal 10A besar gitu ya di Undang-Undang ke-19 tahun 2019. Silakan nanti dilihat. Menindaklanjuti surat tersebut, kemudian pimpinan ya menugaskan 2 orang deputi. Nah, 1 deputi koordinasi dan supervisi karena itu memang bagiannya. Yang kedua adalah deputi penindakan dan eksekusi. Saya sendiri. Jadi kami menghadiri undangan tersebut sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada kami, menjawab dari surat undangan. Nah, seperti itu. Kami hadir di sana. Di sana kami berdiskusi, ya, diskusi dengan penyidik itu terkait dengan bagaimana terkait dengan koordinasi dan supervisi sebuah perkara, kan gitu ya. Jadi Ibu Deputi Korsub menjelaskan bahwa saat ini tahapnya masih tahap awal gitu ya, tahap awal. Nanti rekan-rekan bisa lihat kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Karena di sana ada kriteria di mana pengambil alihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik dalam hal ini oleh kepolisian, Portas Tipikor dengan Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya, maupun oleh Kejaksaan Agung nantinya, karena mereka dalam penanganan perkaranya kan ada 2 ini gitu ya, 2 atap. Kalau di KPK kan 1 atap di mana penyidik dan jaksanya ada di dalam 1 lembaga, gitu seperti itu. Nah, tentunya kami melihat dan memandang bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan itu pasti akan melaksanakan tugasnya secara profesional gitu ya, profesional, sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi kalau ini kan baru tahap awal gitu ya, tahap awal, jadi kita hanya berdiskusi seputar itu. Nah, kemudian setelah berdiskusi rupa-rupanya mungkin tidak perlu lagi penjelasan kami disampaikan melalui konvers gitu ya, seperti itu. Cukup dijelaskan kepada penyidik yang ada di sana, sehingga pada saat konvers kami tidak lagi perlu menjelaskan hal itu. Jadi cukup dijelaskan kepada penyidiknya. Demikian mungkin. Partai Golkar ada Gus Falah Amru yang pakai kopiah, Voksi PDI Perjuangan, Pak Endang Agustina ya, Voksi PAN, Pak Adang Darajatun, Voksi PKS, dan Pak Hinca Panjaitan menitipkan pesan bahwa beliau sepakat dengan rapat hari ini ya, dan akan menyepakati kesimpulan rapat hari ini. Saya mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum dan mungkin selesai pukul 16.10. Sepakat? Ya, rekan-rekan, ini rapat khusus Komisi 3 merespon dinamika penegakan hukum beberapa hari belakangan ini, di mana terjadi penggeledahan di beberapa tempat, ya, di rumah mantan Jamkitsus, salah satunya di Sentul, Pak Febri, apa namanya, Febri Yansah ya, Pak Febri, ya.
Pak mantan Jampitsus setelah ya. Kami ya tadi juga sudah berinisiatif menghadiri ya dan mendorong pertemuan antara Kortas Tipikor Barreskrim Mabes Polri ya, dan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Rapat hari ini nanti teman-teman akan menyampaikan sikapnya sekaligus menyatakan apakah setuju atau tidak kita membentuk panitia kerja ya. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah ya barang bukti yang juga diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, juga bunker-bunker lainnya. Mungkin itu mungkin pertama PDI Perjuangan Pak Falah Amru. Pertama menjadi kesimpulannya nanti Pak Falah Amru apakah setuju ya dibentuk panja ini ya. Lalu nanti ketua panja saya langsung oleh ketua Komisi 3. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pimpinan tadi, bahwa hari ini kita sudah melakukan koordinasi, juga sebagai fungsi kita di DPR yaitu pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Terima kasih. Panja dan ketua panja Habibur Rahman setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian Golkar Pak Rikuwanto. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari fraksi Golkar kita minta untuk diusut tuntas. Kita juga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap. Kami mendukung penuh tuntas korupsi dari Mabes Polri untuk menyelesaikan mendukung sepenuhnya Panja untuk panja. ketuanya. Penantu dengan ketuanya adalah ketua kami Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Langsung Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra setuju dengan pembentukan panja pengawasan dan ketua panjanya Pak Habibur Rahman, karena panja ini membuat
kasus ini semakin terang benderang dan memastikan kasus ini berjalan sesuai koridornya. Terima kasih. Nasdem. Terima kasih Ketua. Kami mungkin fraksi Nasdem dengan ini menyatakan mendukung dibentuknya panja dengan ketuanya, ketua kami Bapak Habibur Rahman, dan tentu kami minta supaya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PKB, Pak Amro. Ya, Pak Abdul, sorry. Terima kasih. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui panja ini dan ketuanya dipimpin oleh Bapak Habibur Rahman dengan satu hal dari kami untuk tidak berhenti di sini, dalam artian banyak hal yang harus diungkap. Salah satunya pemerasan yang terjadi yang memang sudah diketahui publik. Salah satunya Zaro Richard itu kita buka aduan itu selebar-lebarnya, ruang aduan supaya kasus ini terbuka. Nanti kita di panja akan melakukan RDP baik tertutup maupun terbuka supaya kasus ini dibuat selebar-lebarnya. Terima kasih. Pak Endang Agustina. Oh, PKS lebih besar PKS. Terima kasih, saya Adam Darajatun dari fraksi PKS sangat menyetujui pembentukan panja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Tapi ada titipan untuk semua yang mengikuti dan mengerjakan kegiatan ini. Yang penting untuk menjaga kekompakan institusi, ya, baik itu Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, sehingga masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Pak Endang Agustina, Partai PAN. Terima kasih. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Zaro Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Gus Pal tadi. Dan selanjutnya, saya setuju untuk membentuk panitia kerja dan diketuai oleh Ketua Komisi kita, Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Pak Rano mungkin. Ya. Terima kasih Ketua. Tadi sedikit saja, kawan-kawan, ini tambahan saja. Dari hasil kita tadi ke Kejaksaan Agung, ini dilihat, kita sangat melihat kekompakan sebetulnya antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi ini kita bicaranya hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sudah melakukan perbuatan yang sangat keji. Karena korupsi ini kami pikir sudah perbuatan yang sangat keji. Tapi di situ sudah sepakat di dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Pak Roni. Terima kasih Pak Ketua. Dari saya, ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum di semua lini. Dan saya meminta tadi juga di Kejaksaan untuk memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan yang diduga tersangka yang ada. Jadi benar-benar tim independen yang memang tidak terafiliasi apapun.
karena ini saatnya momen kita untuk bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Demikian Pak Ketua. Saya dapat pesan dari Pak Hinca Panjaitan, dia di pesawat, biasanya ini dia bilang aku setuju Ketua. Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, berarti fix seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui pembentukan panja ini dan menyetujui mengangkat saya sendiri ya Pak Saroni ya, jadi Ketua panja ini. Setuju? Ya, nanti ada kesimpulan rapat. Sebelum kesimpulan rapat kita ada fraksi kehormatan, itu mahasiswa ya yang terlibat aktif di Komisi 3, mahasiswa magang dari berbagai universitas di seluruh Indonesia ingin menyampaikan sikapnya. Kami persilakan. Ya, saudara, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman dari fraksi Gerindra yang muncul begitu di hadapan publik menggelar rapat terbuka di DPR RI pada sore hari ini, di mana tadi sejumlah fraksi menyampaikan pandangan terkait pembentukan panja yang fungsinya nantinya adalah untuk memantau dan juga mengawasi proses penyelesaian 3 kasus korupsi, di mana tadi seluruh fraksi sepakat bahwa ketua panja ini nantinya akan dipimpin oleh Habibur Rahman sendiri. Saudara, untuk mengetahui penetapan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi besar, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Benedictus dan juga juru kamera Gahniar. Bene, tadi nampak ada konferensi pers yang diselenggarakan dan juga dihadiri oleh PLT Jampitsus, kemudian juga ada dari Kortas Polri, begitu, Tipikor Polri. Bisa Anda sampaikan dan juga ulas siapa saja tersangka yang kemudian ditetapkan dan pasal apa yang kemudian disangkakan kepada kedua tersangka? Ya, Putri dan juga saudara, memang baru saja tadi di Gedung Kejaksaan dilakukan konferensi pers begitu ya, di mana tadi di konferensi pers dihadiri oleh beberapa tokoh, diantaranya Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, kemudian juga ada PLT Jampitsus yakni Rudi Margono, serta ada dari Kepala Kortas Tipikor yakni Irjen Toto Suharyanto. Di mana dalam keterangannya tadi disampaikan bahwa sudah ada 2 orang tersangka yang ditetapkan sejauh ini, di mana yang pertama ini adalah DR yang merupakan pihak swasta dan disangkakan pasal tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi begitu ya. Kemudian yang kedua ini merupakan FA yang dugaan kuatnya memang adalah penyelenggara negara dan FA ini memang disangkakan pasal korupsi untuk kasus di PT Asabri. Kemudian juga ada beberapa pasal berlapis yang tadi disampaikan oleh Kakortas Tipikor Irjen Toto Suharyanto. Nah, untuk kasusnya sekarang memang sudah dilimpahkan begitu ya dari Kortas Tipikor ke Jampitsus. Tadi Rudi Margono selaku PLT Jampitsus menegaskan bahwa berkasnya sedang dalam proses dilimpahkan dari Kortas Tipikor ke Jampitsus. Ini artinya untuk kedepannya, untuk penyidikan dan yang lain hal sebagainya, kasus akan ditangani oleh Jampitsus begitu ya Putri dan juga saudara. Namun tadi Rudi Margono juga menjelaskan bahwa tidak akan berhenti sampai di sini. Koordinasi akan terus dilakukan dengan beberapa stakeholder, terutama dengan Kortas Tipikor, di mana juga sudah ada 15 orang saksi yang diperiksa sejauh ini dan 13 lokasi yang digeledah sampai dengan hari ini. Begitu Putu. Baik, 15 saksi diperiksa sejumlah tempat digeledah, 2 tersangka akhirnya ditetapkan dan juga diumumkan kepada publik. Ada DR pihak swasta disangkakan dengan kasus TPPU dan juga ada FA yang disangkakan dengan pasal korupsi dari PT Asabri. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, ada Benedictus dan juga juru kamera Gahniar Febrian dari Kejaksaan Agung RI. Saudara, Kakortas Tipikor Irjen Toto Suharyanto mengatakan sudah memeriksa 15 saksi dan 2 ahli. Berdasarkan gelar perkara, polisi menetapkan 2 tersangka berinisial DR dan juga FA. Penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah
sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4. Saudara, demikian breaking news Kompas TV. Informasi lainnya terkait dengan pengusutan kasus 3 mega korupsi yang saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung lewat Jampitsus akan terus disampaikan perkembangannya dalam program-program lainnya di Kompas TV. Saya Niputu Trisnanda, saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Yang hijau, ini dia Indomie goreng cabai hijau. Indomie goreng cabai hijau dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih,